Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan panggilan setiap hari Jumat, dan kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala masih memiliki kesempatan itu atas dasar iman dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bentuk dari upaya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini baru saja kita melewati atau meninggalkan secara hitungan tahun miladiah, yaitu tahun 2024, dan sekarang kita berada pada tahun 2025. Kemudian dalam hitungan Arab maka kita sekarang berada pada bulan Rajab, dan tanggalnya sama dengan tanggal miladiah, tanggal 10 Rajab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk memperbaiki diri kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orientasinya duniawi atau orientasinya ukhrawi. Maka kesempatan ini patut kita syukuri agar supaya apa yang diberikan Allah akan menambah keberkahan dan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat di atas tadi kami mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram itu ada 3 yang berdekatan, ada 1 yang agak jauh. Yang berdekatan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kalau kita hitung dalam hitungan angka 11, 12 dan bulan 1 dalam Hijriah. Sementara ada 1 bulan yang agak berjarak, yaitu bulan Rajab yang sekarang sedang kita duduki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama mesti kita memahami apa yang dimaksud dalam ayat bahwa di antara 12 bulan menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah telah menetapkan ada peredaran dalam satu putaran, yaitu tahun berada dalam 12 bulan. Hal ini tidak bertentangan dengan paham-paham ataupun dengan apa yang telah kita ketahui, baik penghitungan secara miladiah yang berdasarkan perputaran matahari ataupun yang berdasarkan perputaran bulan yang kita kenal dengan bulan Hijriah. Kedua-duanya menghitung dalam sekali putaran 1 tahun adalah 12 bulan. Tapi dalam pandangan agama Islam tentu ada pelajaran yang dapat kita petik dari ayat serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Termasuk ada 4 bulan haram yang dimaktubkan di dalam ayat yang kami bacakan tadi. Maka apakah maksud dari bulan haram tersebut? Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan bulan haram Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram adalah di mana bulan-bulan ini terlarang untuk berperang, kemudian dianjurkan atau dilarang untuk menzalimi, dilarang untuk saling membunuh, dan dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, karena pada bulan-bulan haram ini akan dilipat gandakan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan bulan Ramadan? Maka kalau bulan 4 ini disebut bulan haram adalah bulan yang mulia,
maka bulan Ramadan adalah bulan yang termulia karena dia adalah Sayyidus Suhur, dia adalah penghulu dari segala bulan. Sementara kalau hari kita mengenal dengan Sayyidul Ayyam adalah seperti hari ini adalah hari Jumat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada sesuatu hal yang mesti kita pahami dari peredaran matahari dan peredaran bulan. Ada sesuatu yang terkadang justru kita umat Islam tidak menguasai nama-nama bulan yang ada di dalam bulan Hijriah. Kita tidak hafal dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan seterusnya. Tapi kita hafal Januari sampai Desember. Nah, ini adalah sesuatu yang mesti kita pahami, kita perbaiki agar kita apa yang kita miliki, yang mesti kita ketahui itu betul-betul kita miliki sebagai seorang muslim. Rasanya tidak harus sebagai seorang ustadz, tidak harus sebagai seorang guru agama, tapi kita sebagai umat Islam mestinya paham terhadap apa yang dimiliki dari ajaran-ajaran agama kita, terutama hitungan bulan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan bulan Rajab ini? Salah satu di bulan Rajab ini ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Yang pertama yang mengingatkan kita, nanti pada tanggal 27 Rajab ada peristiwa penting dalam umat Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Maka Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa di mana Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk menghadap langsung, dan kemudian latar belakangnya juga disebutkan karena tahun itu adalah tahun kesedihan. Oleh dari perjalanan beliau menghadap Allah adalah perintah sholat 5 waktu. Maka peristiwa penting ini nanti akan menjadi momentum penting bagi kita di bulan Rajab ini. Satu hal adalah untuk mengetahui sejarah Isra dan Mi'raj. Memperingati itu akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita umat yang jauh dari Rasulullah, hanya mendengarkan dari ulama warasatul anbiya, kita akan mengetahui hakikat dari sejarah-sejarah dan ajaran agama ini. Maka kalaulah kita tidak melakukan pengetahuan atau mencari pengetahuan tentang sejarah agama, maka hal ini akan membawa kita kepada muslim yang hanya ikut-ikutan saja, yang tidak pernah tahu tentang hakikat dari ajaran agama. Hal yang kedua yang menjadi pelajaran, bahwa di bulan Rajab ini adalah bulan di mana ibadah sholat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu dibawa langsung oleh Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, didampingi malaikat Jibril, dan beliau turun membawa kewajiban 5 kali dalam sehari dan semalam. Walaupun dalam riwayat itu disebutkan 50 kali. Itu makna hakikatnya adalah sebetulnya pahala yang kita dapatkan dari 5 kali kita sholat sehari dan semalam itu sama dengan 50 kali nilainya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga dalam peristiwa ini adalah memberikan efek penting bagi kita untuk kembali melihat kualitas dari ibadah sholat kita. Apakah sholat kita ini sudah diterima oleh Allah berdasarkan syariat yang ada, ataukah sholat kita ini hanya sekadar ikut-ikutan saja, taklid dalam ajaran agama, bukan ittiba. Kalau ittiba itu adalah kita ngikut tapi kita tahu asal muasal serta dasar dari keilmuannya. Tapi kalau taklid kita hanya ikut-ikutan saja, orang sholat kita sholat, orang angkat takbir lalu kita mengangkat takbir, kita tidak tahu hakikat dari semuanya. Nah, mungkin pada momen tahun ini melalui peringatan Isra dan Mi'raj, mari kita tingkatkan pengetahuan kita tentang ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain akan dianggap baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka akan diragukan amal-amal ibadah yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum penting di bulan Rajab ini, mari kita tingkatkan kualitas. Di samping memang kuantitas ibadah sholat kita, yaitu ibadah sholat sunnah. Kalau ibadah sholat wajib, maka kuantitasnya sudah terukur 5 kali sehari dan semalam. Tapi untuk meningkatkan kuantitas dari sholat, mungkin ditambahi dengan ibadah sholat-sholat sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah sholat ini tiap hari kita lakukan, tapi terkadang kita tidak paham mana yang disebut rukun dalam sholat, mana yang disebut sunat dalam sholat, mana yang disebut rukun qauli, mana yang disebut rukun fi'li, mana yang disebut rukun qalbi, mana yang sunat muakkad, mana yang bukan sunat muakkad. Maka belajar dalam taklim di majelis yang disediakan di masjid ini begitu banyak, maka akan menjadikan kita semakin lama mengerti tentang apa yang kita lakukan dalam ibadah kita sehari-hari.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, di bulan Rajab ini ada peristiwa juga yang terjadi menjadi sejarah, yaitu meninggalnya Ibunda Khadijah. Karena memang pada tahun Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Karena sebelum bulan Rajab meninggal pamannya Abdul Muthalib yang membekengi dakwah beliau, yang memberikan penguatan lahiriah dan batinnya kepada Nabi. Kemudian di bulan Rajab meninggal juga seorang istri beliau yang bernama Khadijah Khuwailid. Beliau meninggalkan Rasulullah SAW dalam situasi dakwah yang belum banyak diikuti oleh orang-orang muslim pada waktu itu. Betapa Rasulullah kehilangan, dan betapa Rasulullah saat itu dalam gambarannya dalam keadaan lemah, ekonominya lemah. Maka ketika baginda Rasulullah SAW menyaksikan, dan pada akhir hayat Ibunda Khadijah beliau meninggal, dalam hadis diriwayatkan dengan 87 tampalan di baju yang dipakai pada akhir hayatnya. Betapa saat itu perjuangan masih panjang, tapi Nabi Muhammad SAW terus melakukan dakwah. Tapi istri yang tercinta meninggalkan beliau, pamannya yang membekengi dakwah beliau meninggalkan. Maka tahun itu disebut Amul Huzni, dan itu terjadi di bulan Rajab. Apa yang dapat kita ambil dalam perjalanan ini? Yang pertama, bahwa perjuangan itu harus terus dilakukan. Perubahan tahun 2024, mungkin ada rencana yang belum terwujud, mungkin ada rencana yang gagal, tapi Ibunda Khadijah mengajarkan kepada kita, teruslah berjuang, teruslah berusaha. Tapi ingat, kekuatanmu sebatas kekuatan manusia, karena kekuatan hakiki adalah kekuatan Allah. Maka lakukan perjuangan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ajaran yang dapat kita petik, yang berakhir pada akhirnya Rasulullah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah sholat yang menguatkan batin Rasulullah SAW untuk terus berdakwah, dan akhirnya baginda Rasulullah sukses setelah hijrah ke Madinah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi peristiwa penting di kalangan para ulama-ulama. Meninggalnya Imam Asy-Syafi'i yang merupakan imam yang paling banyak diikuti dalam mazhabnya di Republik Indonesia ini. Bahwa kita tahu Republik Indonesia ini banyak memeluk ajaran agama berdasarkan paham dari syariah atau fikih Imam Asy-Syafi'i, dengan yang kita kenal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Beliau meninggal pada usia 54 tahun. Apa yang ingin kita ambil? Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ternyata Imam Syafi'i adalah seseorang yang sukses walaupun usianya tidak panjang. Jangan sebut bahwa usia yang panjang itu adalah jaminan sebuah kesuksesan. Maka sebelum terlambat, mari kita perbaiki dari sisa usia yang ada. Kalau melihat Imam Syafi'i, beliau usianya hanya 54 tahun, tapi karangan beliau sampai hari ini masih dapat kita nikmati. Kitab-kitab yang terkenal, kitab-kitab fikih, terutama usul fikih, dapat kita nikmati sampai hari ini. Yang dikaji di masjid ini adalah karya-karya beliau yang spektakuler. Ini adalah karya yang tidak dapat dilupakan oleh umat Islam. Beliau hanya diberikan usia 54 tahun, tapi memang beliau dikaruniakan Allah dengan kecerdasan. Ada satu hal yang penting sebetulnya untuk anak-anak kita, pesan dari Imam Syafi'i dalam belajar. Kalau anak ingin cerdas, maka jauhkan dari maksiat dan makanan yang haram. Maka makanan haram itu akan membuat hatinya tidak bersih, akalnya tidak cerdas. Maka jauhkan dari makanan yang haram dan jauhkan dari maksiat. Karena ketika beliau mengadu kepada gurunya Waki, maka nasihat dari gurunya Waki untuk meninggalkan maksiat agar supaya ilmu yang engkau pelajari nempel dan mudah engkau aplikasikan dalam kehidupanmu. Kenapa diungkapkan di dalam nasihat itu? Fa inna ilmu nur, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, karena cahaya Allah itu tidak mungkin akan bergabung dengan orang-orang yang banyak bermaksiat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang baik ini, apa yang mesti kita manfaatkan di bulan Rajab ini? Yang pertama, kita perbanyak amal-amal soleh kita di bulan Rajab ini. Salah satunya adalah beribadah, berpuasa. Tapi kita tidak boleh berpuasa setiap hari, seperti puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari ilmu khusus, dan itu dilarang dalam Islam. Yang boleh kita melakukannya adalah puasa-puasa yang disunahkan, Ayyamul Bid 13, 14, 15, atau Senin Kamis, atau yang paling maksimal adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa, lalu kemudian kita puasa lagi. Dan tidak boleh kita melakukannya setiap hari, karena ada puasa yang khusus dilakukan di hari, yaitu di hari di mana Allah menentukan di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah di bulan ini termasuk bulan yang mustajab untuk bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar supaya
apa yang menjadi cita-cita kita untuk berjumpa dengan satu bulan yang paling istimewa, di mana bulan itu disebut bulan maghfirah dan ampunan. Kita diajarkan berdoa oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah SWT, bulan ini adalah bulan persiapan menuju bulan suci Ramadan. Itu artinya bertanda ada iman di dalam diri. Tapi kalau kita hanya menganggap bulan-bulan ini adalah sesuatu yang mengalir seperti air, maka berarti dalam hati kita tidak pernah terpaut cinta kepada Allah SWT. Karena Allah telah menjanjikan keutamaan-keutamaan di dalam bulan-bulan, serta Allah menjanjikan kemuliaan-kemuliaan dalam bulan-bulan yang telah disebutkan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.